Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari yang pertama Farida Desti Emilia, yang kedua Andini Saila Fitri, yang ketiga Lutfi Nurlaili, dan yang keempat Sofa Zulfriza Juliana. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul analisis prospektif. Tujuan analisis yang pertama, menjelaskan pentingnya analisis prospektif. Yang kedua, menjelaskan proses proyeksi, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang ketiga, membahas dan mengilustrasikan pentingnya analisis sensitivitas. Yang keempat, menjelaskan penerapan proses proyeksi dalam penelitian efek ekuitas. Yang kelima, membahas konsep penggerak nilai dan membaliknya pada tingkat keseimbangan jangka panjang. Analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi peramalan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Masing-masing solusi yang dihasilkan berasal dari pendekatan yang direncanakan dan bukan dari suatu rumusan yang bisa masing-masing kasus. Sumber Muchen tahun 1991 dalam Bourgeois tahun 2002. Tahapan analisis prospektif menurut Bourgeois tahun 2002. Yang pertama, menerangkan tujuan studi. Yang kedua, melakukan identifikasi kriteria. Yang ketiga, mendiskusikan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, analisis pengaruh antar kriteria. Yang kelima, merumuskan kondisi faktor. Yang keenam, membangun skenario. Yang ketujuh, memilih skenario. Dan yang kedelapan, implikasi skenario. Dalam metode prospektif, menentukan elemen kunci masa depan dilakukan dengan tahapan yaitu yang pertama, mencatat seluruh elemen penting. Yang kedua, mengidentifikasi keterkaitan. Yang ketiga, membuat tabel yang menggambarkan keterkaitan. Yang keempat, memilih elemen kunci masa depan. Metode ini didasarkan pada suatu penggandaan matriks bujur sangkar. Matriks bujur dengan jumlah baris dan kolom yang sama, yang berpangkat 1 dalam beberapa tahapan interaksi untuk menyusun hierarki variabel-variabelnya. Analisis variabel sistem dilakukan berdasarkan klasifikasi langsung di mana hubungan antar variabel diperoleh secara langsung dari hasil identifikasi para pakar dan stakeholders. Variabel-variabel dibedakan atas variabel pengaruh dan variabel ketergantungan serta memperhitungkan jarak dan umpan balik dari setiap variabel terhadap variabel lainnya. Identifikasi hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan data kategori skala berjenjang yang menunjukkan intensitas hubungan. Proses proyeksi. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalamnya laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma, yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Informasi yang di dalamnya masih dalam bentuk proyeksi atau perencanaan mengenai kondisi keuangan di masa yang akan datang. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti dengan laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas. Proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan. Personal disposable income.
Analisis mengikut sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Sebagai contoh, bila ekonomi membaik dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun lalu. Yang kedua, peta persaingan. Apakah jumlah pesaing bertambah atau apakah pesaing yang lebih lemah menghentikan operasinya? Perubahan pada peta pesaing akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga. Kedua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan. Bauran toko baru dan toko lama. Toko baru umumnya menaikkan kenaikan penjualan yang lebih besar dibanding dengan toko lama. Toko baru dapat meraih pasar yang tidak ditangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang terkini dibanding dengan yang pesaing yang ada. Toko lama umumnya tumbuh seiring dengan tingkat penjualan pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Karenanya, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Laporan laba rugi meliputi penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan umum dan administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban bunga, laba sebelum pajak, beban pajak, laba rugi dari pos luar biasa, dan operasi dihentikan, laba bersih saham beredar. Rasio-rasio terpilih dalam persen pertumbuhan penjualan, margin, laba kotor, beban penjualan umum, administrasi atau penjualan, beban penyusutan atau aset tetap kantor tahun lalu, beban bunga atau utang jangka panjang tahun lalu, beban pajak atau laba sebelum pajak. Proses proyeksi laporan laba rugi, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu penjualan proyek. 2. Biaya proyek pokok penjualan dan margin laba kotor menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualan. Yang ketiga, proyek SG dan A, biaya menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualan. Yang keempat, beban penyusutan proyek sebagai persentase rata-rata historis awal dari tahun aset yang dapat disusutkan. Yang kelima, beban bunga proyek sebagai persen dari awal dari tahun utang berbunga yang menggunakan tarif ada jika tarif tetap dan diproyeksikan jika variabel. Yang keenam, beban pajak proyek sebagai rata-rata, beban pajak sebagai prapajak penghasilan. Gambar proyeksi laporan laba rugi. Untuk teman-teman bisa dilihat gambar laporan laba ruginya di slide masing-masing ya. Ada itu dalam jutaan, terus langkah proyeksinya untuk total pendapatan ada 1, harga pokok penjualan 3, laba kotornya untuk langkah proyeksinya ada 2, dan beban penjualan umum administrasinya ada 4, dan beban penyusutan dan amortisasinya langkah proyeksinya 5. Untuk beban bunga proyeksinya ada 6, untuk laba sebelum pajak ada 7, beban pajak langkah proyeksinya ada 8, laba rugi dari pos luar biasa dan operasi yang dihentikan ada 9, laba bersih langkah proyeksinya ada 10. Untuk total pendapatan untuk estimasi tahun 2010 itu sebesar $52,204 dan harga pokok penjualan ada 35,047, laba kotor 17,157, untuk beban penjualan umum dan administrasi ada 11,741, untuk beban penyusutan dan amortisasi ada 1,410, beban bunga ada 493, laba sebelum pajak estimasinya ada 3,513, dan beban pajak estimasinya ada 1,328, dan laba rugi dari pos luar biasa dan operasi yang dihentikan estimasinya adalah 0. Selanjutnya ada laba bersih, itu estimasinya ada 2,185, dan saham beredar estimasinya ada 891. Itu dalam jutaan semua ya. Yaitu ada asumsi dalam persen. Selanjutnya ada pertumbuhan penjualan, estimasinya sebesar 11,455%, dan ada margin laba kotor estimasinya sebesar 32,866,
Dan untuk beban penjualan umum dan administrasi sebesar 22,490, dan beban penyusutan atau aset tetap kotor tahun lalu sebesar 6,333, dan untuk beban bunga atau utang jangka panjang tahun lalu sebesar 5,273, dan untuk beban pajak atau laba sebelum pajak sebesar 37,809. Proses proyeksi laporan laba rugi target corporation. Yang pertama ada penjualan sebesar $52,204 sama dengan $46,839 dikali 1,1145. Yang kedua laba kotor senilai $17,175 sama dengan $52,204 dikali 32,866%. Yang ketiga ada harga pokok penjualan sebesar 35,047% dolar maksudnya sama dengan $52,204 dikurangi $17,157. Yang keempat ada penjualan umum dan administrasi, ada senilai $11,741 sama dengan $52,204 dikali 22,49%. Yang kelima ada penyusunan dan amortisasi senilai $1,410 sama dengan $22,272. Aktiva tetap kotor awal periode dikali 6,333%. Yang keenam ada bunga, yaitu senilai $4.938 didapat dari $9.538, yaitu hutang berbunga awal periode dikali 5,173%. Yang ketujuh ada laba sebelum pajak senilai $3,513 sama dengan $17,157 dikurangi $11,741 dikurangi $1.410 dikurangi $493. Yang kedelapan ada beban pajak yaitu $1,328 dikurangi $3,51 dikali 37,809%. Yang kesembilan ada pos luar biasa dan operasi dalam perhentian, yaitu tidak ada. Dan 10, yang ke-10 yaitu laba bersih senilai $2,185 dikurangi $3,513 dikurangi $1,328. Proyeksi neraca perusahaan tahun 1999 sampai 2001. Berikut beberapa rasio disajikan proyeksi laba rugi perusahaan. Ramalan neraca tahun 2002 meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah proyeksi aktiva lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aktiva tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian MD dan A di laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain hutang. Yang keempat, hitunglah bagian lancar hutang jangka panjang, yaitu atau bagian yang dalam jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang kelima, hutang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keenam, saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi bagian yang jatuh tempo dari butir 4 di atas. Yang ketujuh, kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali tampak jelas tren yang lain. Yang ke-8, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Yang ke-9, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah dan dikurangi dengan laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Yang ke-10, pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu kecuali tampak tren yang nyata.
Di slide selanjutnya itu ada proses proyeksi neraca. Untuk teman-teman bisa dilihat ya di slide masing-masing, yaitu di sini ada neracanya dari tahun 2003 sampai 2005. Selanjutnya di langkah-langkah proyeksi neraca target crop. Untuk langkah-langkah proyeksinya bisa dibaca sendiri, yaitu ada receivable, inventories, PP dan E, accumulated depreciation, net PP dan E, other long-term asset, ada account payable, current portion of long-term debit, ada extra expense, taxes payable, deferred income, taxes and other liability, long-term debt, dan selanjutnya nomor 14 ada common stock, dan selanjutnya nomor 15 ada additional paid in capital, dan nomor 16 ada retained earning, dan yang terakhir ada cash. Proses proyeksi neraca. Bisa dilihat proses proyeksi neraca ada di slide masing-masing, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas disajikan pada tabel di bawah ini. Proyeksi arus kas bersih dari operasi sebesar 3.295 juta US untuk mendanai sebagian besar pengeluaran modal sebesar 3.357 juta US, pengurangan hutang jangka panjang 504 juta US, dan dividen sebesar 276 juta US. Kekurangannya mengakibatkan penurunan kas sebesar 843 juta US. Dapat diperhatikan tabel proyeksi laporan arus kas dalam slide tersebut. Selanjutnya adalah analisa sensitivitas. Proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Dalam contoh ini digunakan rasio yang terakhir karena operasi perusahaan cukup stabil dan diasumsikan tidak terdapat perubahan besar dalam strategi operasi. Namun, asumsi-asumsi tersebut dapat divariasikan untuk menganalisis dampaknya pada kebutuhan dana, pengembalian aktiva dan ekuitas, dan sebagainya. Sebagai contoh presentasi, pengeluaran modal terhadap penjualan perusahaan naik bertahap dari 5,69% 3 tahun yang lalu menjadi 7,93% tahun lalu. Jika diasumsikan kenaikan yang sama di tahun 2002 menjadi 9%, pengeluaran modal akan naik menjadi 3,83 miliar yang memerlukan dana tambahan sebesar 500 juta. Kenaikan yang sama juga dapat berasal dari penurunan perputaran piutang dan perputaran persediaan. Analisis seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk menguji skenario terbaik atau terburuk sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin atau most likely terjadi. Analisis sensitivitas ini menunjukkan asumsi mana yang memiliki dampak paling besar pada hasil keuangan dan sebagai konsekuensinya membantu identifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Model penilaian laba sisa menentukan nilai ekuitas pada saat T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang laba sisa yang diperkirakan di masa depan. Dapat diperhatikan dalam tabel tersebut, di mana BV merupakan nilai buku pada akhir periode T, RLT plus N sebagai laba sisa di periode T plus N, dan K sebagai biaya modal. Laba sisa atau residual income pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai buku awal, yaitu RLT sama dengan NLT min dalam kurung K dikali BVT dikurangi 1. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian memerlukan estimasi AT
atas 6 parameter sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih atau laba bersih penjualan. Yang ketiga, perputaran modal kerja bersih atau penjualan atau modal kerja bersih. Yang keempat, perputaran aktiva tetap atau penjualan atau aktiva tetap. Yang kelima, leverage keuangan atau aktiva operasi atau ekuitas. Dan yang terakhir, biaya modal ekuitas. 1. Penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% di tahun 2006 dan 9,1% di tahun 2007. Kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon peramalan atau forecast horizon. Periode waktu di mana kita memiliki keyakinan tertinggi atas estimasi kita. Penjualan diasumsikan terus tumbuh pada tingkat inflasi jangka panjang sekitar 3,5%. 2. Margin laba bersih diharapkan naik menjadi 9,2% dan 9,4% selama 2 tahun berikutnya dan kemudian bertahan pada persentase tersebut. 3. Tingkat perputaran modal kerja bersih diharapkan tetap pada tingkat 11,8271. 4. Tingkat perputaran aktiva tetap diharapkan tetap pada tingkat 1,9878 kali. 5. Leverage keuangan juga diharapkan konstan pada tingkat sekarang sebesar 2,5186 kali. 6. Biaya modal ekuitas diperkirakan sebesar 12,5% atau biaya modal ekuitas ditentukan oleh Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Selanjutnya yaitu tren pergerakan nilai. Model laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba sisa atau residual income dikurangi RI yang diperkirakan di mana RLT sama dengan NRT dikurangi K dikali BVT kurangi 1. Laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio yaitu di mana ROE sama dengan NLT dibagi BVT dikurangi 1. Bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah bila ROE tidak sama dengan K. Dalam keseimbangan, tekanan kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian ROE mendekati biaya K, sehingga laba abnormal akan hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham adalah sebesar proyeksi pengembalian ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. Selanjutnya yaitu grafik tren penggerak nilai pembalikan ROE. Dapat diperhatikan grafik pada slide berikut. Tampilan di atas ini menyajikan kinerja ROE untuk kuintil perusahaan. Grafik menyajikan nilai median tiap portofolio. Hasil pengamatan yang terlihat adalah 1. ROE cenderung untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang. Hal ini mencerminkan tekanan kompetisi. Lebih lanjut, tingkat pembalikan bagi perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling menguntungkan. Dan akhirnya, tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE yang paling ekstrim adalah lebih besar daripada tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE lebih moderat. 2. Pembalikan tidak lengkap, yaitu tetap terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan perusahaan dengan ROE terendah, meskipun setelah 10 tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh 2 hal, yaitu perbedaan resiko yang tercermin ke dalam perbedaan biaya modal atau tingkat konservatisme yang lebih tinggi atau rendah dalam kebijakan akuntansi. Grafik di atas menyatakan bahwa sebagian pembalikan selesai setelah sekitar 5 tahun. Hal ini mendukung penggunaan horizon peramalan 5 tahun bagi perusahaan tersebut karena tidak terdapat dampak besar pada harga saham setelah titik di mana ROE sama dengan K.
Terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan penjualan, ROE dianggap sebagai penggerak nilai atau value driver karena ROE merupakan variabel yang mempengaruhi harga saham secara langsung. Selanjutnya, komponen ROA dipecah menjadi margin laba dan perputaran. Komponen-komponen tersebut juga merupakan penggerak nilai. Selanjutnya adalah pembalikan margin laba bersih. Dapat diperhatikan grafik pada slide tersebut. Tampilan di atas ini menyajikan grafik tentang pembalikan margin laba bersih untuk kuintil perusahaan. Grafik ini dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan grafik ROE. Tampak jelas tingkat pembalikan yang signifikan untuk perusahaan dengan margin laba bersih atau net profit margin dikurangi NPM, tertinggi dan terendah. Selain itu, tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Tingkat pembalikan untuk dua kelompok ekstrim perusahaan tersebut lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan dengan laba yang lebih moderat. Dan akhirnya, tetap terdapat selisih antara portofolio dengan margin laba bersih tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun, yang besarnya kurang lebih sama dengan selisih untuk ROE. Pembalikan ROE tampaknya disebabkan oleh pembalikan dalam margin laba bersih. Selanjutnya yaitu pembalikan perputaran total aktiva. Dapat diperhatikan grafik pada slide tersebut. Perputaran total aktiva atau total asset turnover dikurangi TAT merupakan komponen kedua dalam ROA. Dalam tampilan di atas ini disajikan tingkat pembalikan perputaran total aktiva yang dibuat dengan cara yang sama dengan grafik terdahulu. Walaupun tanpa adanya pembalikan, tingkat lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran profitabilitas. Selain itu, terdapat tingkat perputaran aktiva yang bervariasi antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan tingkat intensitas modal. Pada saat pembuatan estimasi, proyeksi margin laba dan tingkat perputaran perlu mempertimbangkan pola pembalikan yang umum dan tingkat penggerak nilai dari rata-rata jangka panjangnya. Lebih lanjut diperlukan perhatian atas karakteristik industri sebagaimana ditunjukkan oleh tampilan bahwa terdapat perbedaan pada margin laba bersih. Dan akhirnya, horizon proyeksi tidak perlu terlalu panjang karena akan mengurangi keyakinan atas proyeksi dan ROE cenderung kembali mendekat ke biaya modal selama periode waktu yang relatif pendek. Kesimpulannya, analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi peramalan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan inti dari penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan dan berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.